Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 Biang Salih dan Salihah, apa kabarnya nak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Lama tidak berjumpa. Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit. Semuanya diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya. Hari ini kita masih bisa belajar, kita masih bisa beribadah. Alhamdulillah, setiap hari jangan lupa kita untuk bersyukur ya nak ya. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan rasa syukur setiap harinya. Hari ini kita masih belajar bersama Bunda. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya. Semangat pagi, pagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Insya Allah semangat ya. Nah, hari ini kita masih belajar tema 4 pada subtema 1, pembelajaran ketiga dan keempat. Sebelum belajar, kita melaksanakan apa nak? Iya, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, dan setiap kegiatan yang akan kita lakukan, kita harus mengawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, Bunda sangat rindu sekali dengan kalian. Insya Allah, mudah-mudahan kita terus berdoa ya, semoga wabah ini cepat Allah angkat agar kita bisa bersekolah kembali. Silahkan dibuka buku temanya pada halaman 19 ya. Dipersiapkan bukunya, harus semangat. Mandi pagi terlebih dahulu, jangan lupa sarapan, kemudian melaksanakan sholat duha, tadarusnya juga ya, murojaahnya. Alhamdulillah, Bunda dibantu dengan Bunda Nur. Nah, itu nanti ada penilaian untuk agama ya. Jadi harus diisi dan harus dilaksanakan. Yang paling utama itu harus dilaksanakan amaliyahnya, kebiasaan hariannya. Alhamdulillah. Silahkan menyimak video pembelajaran dari Bunda ya nak ya. Semuanya semoga sehat, semangat. Kalian pernah menyanyikan lagu membuang sampah? Masih ingatkah kalian panjang pendek nada lagu membuang sampah? Sekarang kita akan menyanyikan kembali lagu membuang sampah. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah tekanan lagu. Nah, kita perhatikan dulu ya penjelasan berikut ini sebelum menyanyikan lagu membuang sampah. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Tekanan kuat menghasilkan suara keras, tekanan lemah menghasilkan suara lembut. Keras dan lembutnya bunyi lagu disebut dengan dinamik lagu. Sebelum menyanyi lagu, kita harus memperhatikan tanda dinamik berikut. Nah, tanda seperti ini lurus ada ya. Nah, ini berarti dinyanyikannya keras. Sedangkan tanda yang satunya lagi yang seperti ini berarti dinyanyikannya dengan lembut. Kemudian bagaimana jika baris yang tidak diberi tanda? Nah, ini baris yang tidak bertanda berarti dinyanyikannya biasa. Nah, anak-anak sekarang kita perhatikan ya lagu membuang sampah berikut. Pada baris yang pertama, kedua, dan ketiga itu kita nyanyikannya dengan suara yang lembut. Sedangkan pada baris keempat dan kelima kita menyanyikannya dengan suara yang keras. Bisa dipahami ya? Yuk kita nyanyikan, kita praktikkan bersama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halamanmu. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya.
Baiklah, kita akan belajar tentang konsep lingkungan tidak sehat. Silahkan disimak percakapan cicak dan kecoa berikut ini ya pada halaman 21. Mengapa di sini banyak sampah kecoa? Banyak manusia membuang sampah di sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan kecoa? Aku akan membuang sampah pada tempatnya. Jika tidak, rumah akan kotor dan bau busuk. Selain itu, rumah juga akan banyak kuman sehingga menjadi sarang penyakit. Aku setuju dengan kamu kecoa. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Setelah kalian simak percakapan cicak dan kecoa, bagaimana sikap cicak dan kecoa tersebut? Ya, sikap mereka sangat baik dan bertanggung jawab karena mereka merencanakan untuk membudidayakan hidup bersih dan sehat. Kemudian, apakah yang akan kalian lakukan jika melihat sampah yang berserakan? Pasti harus kita bersihkan ya dan membuang sampah pada tempatnya. Silakan diisi ya pada halaman 21. Ayo berdiskusi. Rumah tidak bersih. Kita harus menghindari tinggal di rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman dapat menyebabkan penyakit. Jika sakit, semua kegiatan akan terganggu. Badan terasa lemah dan lesu. Nafsu makan berkurang. Banyak hal yang menyebabkan rumah tidak bersih. Rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan. Kemudian sampah tidak diolah. Sampah menumpuk dan menimbulkan bau busuk. Tumpukan sampah menjadi sarang penyakit. Coba menurut Soleh dan Solehah, apa sajakah akibat jika rumah tidak bersih? Iya, rumah yang tidak bersih akan dihuni banyak oleh kuman yang dapat menyebabkan kita menjadi sakit. Nah, kalau kita sakit, pekerjaan akan terbengkalai ya. Kemudian menurut Soleh dan Solehah, apa sih ciri-ciri rumah yang tidak sehat itu? Ciri-ciri rumah yang tidak sehat itu, yang pertama, rumah jarang dibersihkan. Kemudian sampah dibuang sembarangan. Kemudian sampah tidak diolah dan menumpuk sehingga menimbulkan bau busuk. Nah, dari tumpukan sampah itu akan menjadi sarang penyakit. Untuk itu, mari kita selalu menjaga kebersihan agar lingkungan menjadi sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Ciri-ciri lingkungan tidak sehat: membersihkan halaman rumah yang kumuh. Halaman rumah terkadang jarang diperhatikan, sampah berserakan, tanaman bunga jarang disiram. Akibatnya tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah menjadi kumuh dan gersang. Kita harus membersihkan halaman rumah yang kumuh. Sampah dikumpulkan dan dibuang ke tempatnya. Jika perlu, sampah bisa didaur ulang. Salah satu hasil daur ulang sampah adalah pupuk kompos. Tanaman bunga harus disiram setiap hari. Pot bunga disusun rapi. Halaman rumah akan tampak rapi dan asri. Setelah kalian menyimak teks bacaan halaman 28, kira-kira ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat apa ya? Nah, ciri-cirinya adalah 1. Sampah berserakan di mana-mana. 2. Tanaman bunga jarang disiram. Nah, akibatnya tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati. Halaman rumah pun menjadi kumuh dan gersang. Untuk itu, halaman rumah harus kita perhatikan dan selalu dijaga kebersihannya. Hari ini kita akan belajar ruas garis pada bangun datar. Sekarang coba anak-anak amati pada gambar ya, gambar berikut. Nah, pada gambar keset dan serbet berikut ini, jika kalian perhatikan pada keset dan serbet tersebut memiliki batas-batas pinggir ya. Nah, batas-batas pinggir pada keset berupa garis lurus. Pada keset terdapat 4 garis lurus yang ada di setiap pinggirnya. Setiap ujung garis saling bertemu. Garis-garis pembatas pada gambar tersebut, pada gambar keset tersebut dinamakan ruas garis. Demikian halnya untuk gambar serbet. Garis-garis pinggir pada gambar serbet juga dinamakan ruas garis.
Sekarang marilah kita hitung bersama ada berapakah ruas garis yang terdapat pada keset dan serbet. 1 ruas garis, 2 ruas garis, 3 ruas garis, dan 4 ruas garis. Nah, pada keset memiliki 4 ruas garis. Tahukah kalian bentuk keset menyerupai bangun datar apa? Iya, betul sekali. Persegi panjang karena memiliki 2 sisi yang berhadapan sama panjang. Sekarang mari kita hitung seberapa banyak ruas garis yang terdapat pada serbet. 1 ruas garis, 2 ruas garis, 3 ruas garis, 4 ruas garis. Ternyata serbet pun juga memiliki 4 ruas garis. Apakah kalian tahu bentuk bangun datar apa yang menyerupai serbet? Iya, benar sekali, persegi. Karena sisi-sisinya sama panjang. Sekarang cobalah kalian membuat bangun datar sesuai pada gambar yang ada pada buku tema ya, halaman 26. Sampah yang berserakan terdapat beberapa benda. Di antaranya ada potongan kertas dan bungkus permen. Sekarang kita bentangkan ya potongan kertas dan bungkus permen tersebut. Coba diamati lembaran potongan kertas dan bungkus permennya. Apakah bidang kertas tersebut berbentuk bangun datar? Kemudian apakah lembaran bungkus permen juga berbentuk bangun datar? Nah, potongan kertas memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Lembaran bungkus permen juga memiliki panjang dan lebar. Potongan kertas dan lembaran bungkus permen termasuk kepada bangun datar. Bangun datar dibatasi oleh garis-garis tepi atau disebut dengan ruas garis. Nah, garis-garis tepi itu dinamakan dengan rusuk, sedangkan garis-garis tepi saling bertemu pada setiap ujungnya. Pertemuan antara ujung garis membentuk sudut, dan titik pertemuan ujung garis disebut dengan titik sudut. Nah, kita perhatikan ya penjelasan ruas garis, yaitu sudut dan juga titik sudut pada gambar berikut. Sekarang kita akan menentukan jumlah ruas garis, sudut, dan titik sudut pada bangun datar ya. Bangun datar yang pertama adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki ruas garis atau sisi sebanyak 3 ruas garis. Nah, 1 ruas garis, 2 ruas garis, dan 3 ruas garis. Segitiga sama sisi memiliki 3 sudut. Karena memiliki 3 sudut, maka segitiga sama sisi memiliki 3 titik sudut. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku dan segitiga sembarang. Nah, ini juga sama ya, karena sama-sama segitiga, jadi memiliki 3 ruas garis dan 3 sudut dan juga 3 titik sudut. Bangun datar selanjutnya adalah persegi panjang. Persegi panjang memiliki 4 ruas garis dan 4 sudut. Karena memiliki 4 sudut, maka persegi panjang memiliki 4 titik sudut. Selanjutnya adalah persegi. Sama dengan persegi panjang, memiliki 4 ruas garis, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Begitu juga dengan bangun datar, jajar genjang, dan trapesium. Nah, bangun datar jajar genjang memiliki 4 ruas garis, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Sama juga dengan trapesium. Nah, begitu juga belah ketupat dan juga bangun datar layang-layang. Bangun datar belah ketupat dan layang-layang memiliki 4 ruas garis, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Lalu ada segi 5. Segi 5 memiliki 5 ruas garis, 5 sudut, dan juga 5 titik sudut. Ada juga bangun datar segi 6 memiliki 6 ruas garis, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Yang terakhir adalah lingkaran. Lingkaran hanya memiliki 1 ruas garis. Lingkaran tidak memiliki sudut dan tidak memiliki titik sudut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembelajaran hari ini. Jaga selalu kesehatan. Jazakumullah kepada ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.